Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku merasa tekanan batin dalam hidupnya karena pekerjaan di masa lalunya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Sarah. Oh, butuh kursi satu lagi ya? Iya. Oke. Sebentar ya Mas ya. Ya. Kok berdua? Ada ini Suaminya. yang Mbak Sarah. Iya, saya Sebelah sini ya. sendiri. Oke. Silakan Mas. Mbak Sarah, betul katanya merasa hidupnya penuh dalam tekanan batin gitu. Iya, benar Kenapa? banget. Mas. Aku tuh tertekan banget gitu. Suami aku tuh kasar. Dia suka marah-marah nggak jelas. Dia nggak pernah ngertiin aku. Penyebab kasarnya itu kenapa Mas? Jadi gini Mbak, Mas, ini istri saya ini 2 tahun yang lalu saya kirim ke Taiwan untuk sebagai seorang TKW. Gimana? Dia saya kerjakan di luar negeri sebagai TKW di sana. Tapi setelah kurang lebih 3 bulan balik dari sana, saya sebagai seorang suami, tuntut hak saya sebagai seorang suami itu tidak pernah diturutin gitu. Jadi saya sebagai seorang suami itu merasa itu, oh kenapa? Waktu berangkat beda, pulang beda gitu. Itu yang bikin saya marah, saya punya hak dong tuntut hak saya kepada istri saya. Gitu Mas. Bukannya gitu. Kamu tuh ngertiin aku. Kamu nggak tahu aku kayak gimana kan di sana. Iya saya tahu, kamu di sana kerja seperti apa sih? Saya belum tahu. Tapi kenapa kok kamu balik itu berubah gitu, berubah total? Bukan begitu Mas. Iya, ini kita cari solusi dari masalah lagi dihadapi. Ya, buat Mbak Sarah, suaminya terasa kasar. Tapi buat sang suami, ini karena kewajibannya Mbak Sarah tidak dilakukan, haknya suami tidak diberikan. Pasti ada alasannya Mas, aku ngelakuin Ya itu alasannya semua. apa? Pernah dikasih tahu nggak? Sabar dulu Mas. Ini kita kalau pakai dengan nada Mas. seperti itu, Saya suami loh, saya ngerti. sudah 2 bulan lebih. Saya ngerti. Saya tidak pernah dihargai sebagai seorang suami. Saya marah itu. 2 bulan. 2 bulan lebih. Oke. Itu karena kamu nggak tahu. Ya, saya nggak tahu kenapa kalau kamu nggak berubah begini gimana saya Aku tahu. bingung ceritanya harus kayak Pas, gimana. Mbak, ya. Gini, boleh geser ke kiri sebelah sini sedikit ya. Masih juga lebih sedikit sini. Biar kita ngomongnya perlu teriak-teriak gitu ya. Jadi kita kan mau cari solusi. Jadi kalau kita pakai nada yang kencang, keras, justru malah akhirnya malah emosi semua. Harapannya apa? Datang ke sini sebenarnya untuk apa? Aku tuh supaya dia tuh jangan kasar lagi sama aku gitu. Aku tuh istrinya dia gitu. Dia tuh harusnya jaga aku gitu loh Mas. Iya. Bukan malah kasar, ngomong nggak jelas. Kamu ngomong apa sih? Suami tahu bukan nggak? Mas, dengar dulu. Iya. Kamu tuh 2 bulan loh. Berubah banget. Hah? Berubah. Aku tuh berubah pasti ada alasannya. Ya alasannya kamu yang tahu. Saya suami kenapa tuntut kamu tidak pernah melayani saya? Aku bingung ceritanya harus kayak gimana. Harus dari mana aku harus cerita, aku bingung. Oke, saya mau tanya ke Masnya. Mas nama siapa? Nama asli aja. Nanti kita akan ganti nama samaran. Nama saya Kita ganti dengan nama samaran ya. Namanya Romi ya. Oke, Mas Romi. Waktu dulu seperti apa dan sekarang berubahnya bagaimana? Boleh ceritain nggak ke kita? Jadi begini Mas, waktu itu memang ya, situasi ini begini kan memang saya nganggur. Oke. Saya tidak dapat kerjaan. Memang karena kami sebagai suami istri, dia pengen berangkat untuk saling menutupi kekurangan keluarga kami. Dan kami baik-baik saja. Oke. Dia juga saya izinin karena izin orang tuanya. Orang tuanya izinin, makanya waktu itu saya izinin. Kami seperti biasa, seperti awal kami kenal, kami udah punya anak, saya suruh dia berangkat. Yang saya kecewakan, dia balik dari sana itu berubah total. Di sana kerja berapa lama? 2 tahun? Kurang lebih 2 tahun. Dan dia baru balik itu kurang lebih 3 bulan ini. Oke. Kurang lebih seperti itu. Itu bikin saya marah, Mas. Iya, Aku bisa tuh dimengerti sih. ngebantu dia Mas gitu. Selama ini kan dia nganggur gitu. Dia nggak ada Iya. penghasilannya.
Jadi aku tuh bantu kamu. Ya oke, gini ya. Mudah-mudahan malam hari ini ketemu nih titik tengahnya. Jadi Mas Romi bisa tahu sebenarnya apa alasannya karena menuntut haknya sebagai suami. Dan Mbak Sarah juga bisa mengerti kenapa perubahan sikapnya dan mudah-mudahan bisa kembali lagi. Dulu kasar nggak? Dulu enggak, dia baik banget gitu. Tapi setelah aku pulang dari sana dia bener-bener berubah. Enggak aku Ya saya berubah karena saya tuntutan hak saya dong. Oke. Kan kamu nanya dulu dong gitu. Tapi Mas, kalau ada laki-laki gini ya, saya mau tanya Angelati. Kalau kamu punya pasangan yang nada bicara seperti ini atau kasar, itu apa yang akan kamu lakukan? Apapun alasannya ya. Iya pasti sedih lah, ngebatin. Karena sebenarnya pria itu harus disadari mereka pasti lebih kuat dari kita. Jadi harusnya lebih mengalah aja, padahal nggak akan kalah juga gitu. Jadi harusnya Mbak, lebih bijak. terus saya mengalah terus. Tiap hari saya mengalah terus gitu. Ya harusnya lebih mengalah dan mencari tahu kenapa istrinya berubah gitu. Kalau memang nggak ada jalan pintas atau istrinya juga nadanya tinggi, baru kita agak menekan gitu Nggak kan. bisa gitu Mbak, nggak bisa. Jadi begini Mbak, dia pulang dari sana, ajak ngobrol cuma sedikit diam. Bagaimana saya mau cari tahu permasalahannya gitu? Oke, baik. Ini pasti ada kaitannya nih apa yang terjadi di sana nih. Makanya nanti kita coba ungkap ya sebenarnya apa yang terjadi. Kami akan ajak Mbak Sarah untuk bertemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sarah, dengan tanggal lahir 28 September 1989, ia simpan sebuah rahasia ada di dalam dirinya. Entah kenapa, ia sulit untuk menggunakannya kepada orang-orang terdekatnya. Hal ini yang membuat energinya sangat panas sekali. Sebuah rasa bersalah di masa lalu telah menghancurkan kehidupannya. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Saya tadi dengar ribut-ribut itu apa ya? Saya sampai kepala saya agak-agak pening, pusing nggak sih? Tadi ada suara kenceng-kenceng tadi. Iya betul. Apakah ini saya berhadapan dengan Mbak Sarah? Iya. Konfirmasi data dulu, tanggal 28 adalah tanggal lahir Anda. Iya. Dan bulan 9, 1989 dan nomor rumah 51. Oke, Mbak Sarah ini sebelumnya bekerja sebagai TKI. Ya, waktu itu diizinkan oleh sang suami berangkat di sana kerja di Taiwan. Taiwan. Selama kurang lebih 2 tahun, lalu begitu pulang, sudah 3 bulan terakhir ini pulang ke rumah gitu ya. Tapi selama 2 bulan, Mas Romi sebagai sang suami meminta haknya, tapi tidak dikasih, tidak dilayani. Hak kebutuhan ya Boleh saya sebagai suami ya. Ya, tapi aku ada alasannya. Tidak dilayani oleh sang istri. Alasan apa sih? Alasannya apa tidak pernah dijelaskan dan Mas Romi ini menjadi kasar. Makanya datang ke Menembus Mata Batin sebenarnya Mbak Sarah ini ingin tahu sebenarnya kenapa sih berubah dan bisa nggak berubah lagi supaya tidak kasar. Sementara Mas Romi juga mudah-mudahan bisa tahu nih apa alasan sang istri tidak melayani dan memberikan hak sang suami. Gimana Roy? Ya, saya lagi analisa dulu ya. Berapa tahun? 2 tahun ya Iya, di sana 2 ya. Boleh ceritain nggak di sana apa kerjanya sih? Aku kerja di pabrik gitu kan, karena mau bantu suami, karena suami benar-benar pengangguran, nggak ada penghasilan. Oke, Taiwannya Jadi- di sebelah mana? Di daerah Jadi aku mana? di Taiwan di Taichung. Di Taichung. Iya. Oke, di sana sebagai Aku kerja di pabrik kayu. pabrik apa? Kayu. Oke, di sana yang Mbak kerjakan apa? Aku memilih-milih kayu yang bagus gitu dan yang retak dipisahin gitu. Oke, Mbak tinggal sendiri. Iya, saya sendiri di mes di situ. Tapi Oke. ada satu pekerja lain, tapi dia nggak tinggal di situ. Di mes itu berapa orang? Aku hanya sendiri saja kalau yang di mes itu. Oke. Oke, baik. Saya lagi menghitung rumus ya.
dan 28 hasilnya 10. Di sana terlihat tampaknya Mbak Sarah nggak bahagia ya. Iya, Mas. Angka 10 ini menunjukkan ketidakbahagiaan sang Sarah kerja di sana. Namun setelah terlihat lagi ada 1989, kemudian 9 dan 6 ada kamu itu disalahgunakan oleh seseorang. Iya, Mas. Jadi setiap dia kerja apapun atau apa dia melakukan sesuatu itu di bawah tekanan. Even mohon maaf banget ya, ini saya berdasarkan data ya dan saya menghitung ini semuanya. Tolong Mas, jelasin yang benar. Maksudnya seperti apa ini? Tapi saya Digunakan mohon sama maaf. siapa gitu? Iya, sabar. Ini mungkin karena kaitannya dengan pekerjaan kali ya. Mohon maaf ya Mas, saya tidak suka suara tinggi dan suara. Mas, dia istri saya mau tahu nih Iya, gimana saya ya? tahu. Iya, istri Mas Romi, Anda. saya tahu ini istrinya. Tapi di sini Tapi kan Anda juga- kan tamu, tolong hargai tuan iya. rumahnya. Saya pusing kalau dengar suara besar. Oke. Jadi penderitaan batin di sana adalah tertekan karena majikannya menyalahgunakan dia sebagai seorang harus melayani apapun itu. Apa? Oke, tahan dulu, Apa? tahan Iya. dulu Roy, tahan Diem. dulu. Enggak, apa Tahan dulu. melayani? Apa maksudnya? Sebentar, ini melayani bisa dalam kaitannya pekerjaan. Saya yakin ini adalah istri yang baik. Sampai dia mau berangkat ke Taiwan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya yang harusnya dipenuhi oleh sang suami loh. Ya tapi Mas, melayani apa dulu? Makanya jangan emosi dulu. Kita belum tahu melayani apa. Bisanya berkaitan dengan Bukan, ini pekerjaan. berkaitan loh. Ya, Kenapa tahan dia dulu. balik dari sana nggak pernah melayani saya gitu? Halo. Sebentar, ini mungkin Ada beda alasannya, melayani pasti apa. Oke, ada. saya mau tanya Mbak Sarah. Ini menurut tim Menembus Mata Batin, kamu datang nggak cuma berdua? Ada Iya, siapa lagi? Ada bapak sama ibu. Ini. Bapak sama ibu kamu atau pasangan? Iya, Bapak ibu kamu? Bapak ibu aku. Oke. Saya sih udah menghitung semua rumusnya. Di sini ada 6 dan disalahgunakan dibilang oleh majikan lah ya, kalau bisa dibilang kerjanya di pabrik. Penderitaan batin di sana karena sendirian, terus nangis sendiri, melayani itu. Melayani apa Mas? Melayani apa ini? Enggak, kan bisa Oh, nggak bisa aja bisa. macam-macam. Dia balik dia tidak pernah melayani saya. Bukan, dia tidak pernah melayani saya. Yang tuan rumahnya di sini Bayu Oktara dan Roy Kiyoshi ya. Sabar dulu. Anda tidak berhak untuk teriak-teriak. Saya pesankan, kalau nggak Anda keluar. Mas, Tahan dulu, tahan dulu. Tenang dulu. Saya bisa mengerti kalau Anda emosi. Mas, saya suami loh. Saya ngerti. Tapi tolong tahan. Dia di luar sana saya nggak tahu melayani apa, saya belum tahu sama Tahan sekali. dulu, saya perlu ingetin ini disaksikan oleh banyak sekali mata, ya. Jangan sampai Anda mempermalukan Anda sendiri. Permalukan gimana sih permalukan? Saya di sini tidak permalukan kok. Saya selalu jaga kamu kok. Oh, jaga cintamu. Ya, tahan Kita dulu ya. janjikan Ini bersama. ada orang tuanya loh, ada orang tuanya. Tolong Diambil kursi. dihargai ya. Halo, selamat malam. Tuanya Mas Tante, Romi. Om. Silakan, selamat malam. Nama saya Roy Silakan. Silakan duduk. Angela Tiku. Di mana duduknya? Di sebelah sini. Oke, di sebelah sini ya. Oke, boleh geser sedikit, jangan dipukul-pukul Mas. Itu ada audionya di situ. Kesel boleh, tapi jangan terlalu berlebihan suaranya. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Oh, omnya sabar loh sama tantenya. Ya ampun. Halo, Om. Halo, Tante. Silakan duduk. Wah, baik sekali ya. Iya, ini ibu siapa namanya dan bapak siapa? Saya dan ini Ibu. Saya ganti dengan nama samaran ya. Bapak Didit. Iya, Pak Didit dan Ibu siapa? Sorry, Bu Sonya. Bapak Didit, dan Ibu Sonya. Iya, nggak tahu ya, mohon maaf kayak saya ngomongnya ceplas-ceplos. Oke, Saya ngerasa energi auranya sangat nggak kelas yang buk gimana, Yang tapi marah-marah saya gitu ngerasa ya. kelasnya kelas A gitu. Tapi kayak pas how to sekali, say. lebih tenang. pas sekali nama anak saya almarhum. Almarhum. Iya, Sonya. Soalnya itu anak Iya, almarhum. anak saya Adiknya, almarhum. adiknya ini. Adiknya. Oh, ya udah nggak apa-apa. Oke. ganti Sonya aja ya. Nggak apa-apa kita pakai Anak. nama almarhum nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Nggak Nggak apa-apa ya. Oke, maaf ya Bu ya. Baik. Bapak Didit diajak sama Mbak Sarah ke sini ya. Iya. Oke. Tahu nggak Pak, kenapa diajak ke sini? Saya ingin
membimbing anak saya. Udah beberapa bulan ini saya ngelihat dia kelihatan sekali sedihnya. Tapi setiap kali kami tanya ya nggak kami jawab, diam aja, pergi gitu aja. Oh, jadi Bapak juga mendukung Mbak Sarah datang ke sini karena mau tahu sebenarnya ada apa Iya. gitu ya. Iya. Kalau Ibu Sonya sendiri gimana, Bu? Ya, sama seperti apa yang dikatakan bapaknya. Karena saya sebagai ibunya sangat terpukul dengan keadaan putri saya seperti ini. Ada apa dengannya? Sering ribut-ribut. Orang-orang yang penting dalam hidup Mbak Sarah. Orang-orang yang sayang sekali sama Mbak Sarah. Ada orang tua dan suaminya. Sebenarnya apa sih alasan perubahan yang terjadi dalam hidup Mbak Sarah itu kenapa? Gini loh, Mas Roy. Aku tuh mau cerita gitu. Ya cerita jujur Ya, silakan, semuanya. silakan Diam cerita. dulu. Di sana tuh aku Kita bukan nama Roy. bener-bener Kita- tertekan gitu. Sampai rumah pun aku tertekan. Jadi aku di sana tuh sebenarnya aku mau jujur tapi takut. Jujur, tadi Mas udah ngomong ya bahwa ada sebuah. Sebentar, biar Diam dulu. dia selesain dulu ceritanya, Mas Romi. Saya udah nggak sabar ya. Ya, sabar. Saya udah nggak sabar ini. Tolong Udah sabar. hampir kurang lebih 3 bulan. Sebagai suami juga nggak kuat loh. Lanjutkan, lanjutkan. Silakan. Lanjutkan, Sarah. Ini depan mertua Anda loh. Ya, silakan. Oke, lalu kemudian pelan-pelan diceritain dari awal, Mbak. Lalu aku di sana tuh nggak bahagia banget gitu, tapi terpaksa. Aku terpaksa ngelakuin semuanya. Lakuin apa? Karena aku diancem. Aku di sama bos aku. Kamu diperkosa. Kamu diperkosa di sana. Ini anak saya. Oh, ternyata gitu ya. Mas, Sebentar. Sebentar, Mas, jangan ada kekerasan di sini. Duduk lah, duduk lah. Sebentar dulu. Duduk dulu. Ini korban. ternyata kau diperkosa di sana. Kau datang tidak ngomong, kau diam gitu. Lanjutkan. Oh, ternyata gitu. Kamu tidak pernah jaga cinta saya. Kita udah pernah janji waktu itu. Duduk dulu. Orang tua juga lu ngomong terus. Aku terpaksa ngelakuin itu. Oh gitu, lakuin itu. Aku diancam mau dibunuh. Kau dengar? Banyak TKW di sana. Sarah. Pasang dulu. Sarah. Itu benar yang kamu ngomongkan itu. Aku diancam, Pak. Aku diancam mau dibunuh. Aku gimana dong, Pak? Siapa namanya dia? Kasih tahu, orangnya siapa? Dia sekarang saya. Dia bos Saya tahu ini aku. pasti menyakitkan, tapi Enggak, ini saya sakit sekali, Mas. saya ngerti. Saya sakit sekali. Saya ngerti, sebentar, sabar. Ternyata Siapa? Iya, Orang itu siapa? Temanmu atau atasanmu atau orang lain atau siapa? Iya, Pak, atasanku. jadi gitu ya. Sebentar saya tanya. Udah lapor nggak ke pihak yang berwajib di sana? Aku Ke nggak ada KBRI akses buat atau apa? lapor atau gimana karena aku nggak tahu nomornya. Dengarkan saya ya. Jadi saya merasakan penderitaan Sarah. Saya melihat lebih jauh lagi Sarah. Apa saya boleh bongkar ini? Dari tanggal lahirnya semua dan nomor 289 saya melihat ini jangan teriak dulu ya, saya pusing loh. Ya, sabar, Nanti ini tenang. palu bisa nyangkut loh Tenang pala. dulu ya. Oke. Saya juga marah, Mas. Iya, saya ngerti. Tapi tenang dulu. Kamu tuh harus ngertiin aku dong. Dengar. Jadi Sarah di sini dia harus melayani bosnya dalam berhubungan intim. Jadi bosnya. Diem dulu ya. Kemudian bosnya itu sebenarnya rada brengsek karena dia itu tidak setia dengan satu wanita. Dia berganti-ganti. Akhirnya muncul penyakit HPV. Hah? Virus papilloma
manusia. Ya, Ya, maafin aku, Saya Ma. mohon maaf ya, Mbak Ternyata Sarah. ya. Sebentar. Dengar dulu. Ini masalah serius loh. Enggak, sorry Sarah, saya harus ngomong ini karena angka-angkanya nunjukin. Tapi ini bukan kemauan aku, Tapi Maru. kamu kan, jujur saya boleh tanya ya, ini waktu pada saat kamu kencing, buang urin, kamu juga merasakan sakit kan? Iya. Dan ada kutil, di sini ada tulisan kutil, gatal-gatal, dan sedikit perih, ya kan? Iya. Nah, itu penyebabnya kenapa Mbak Sarah tidak mau melayani suaminya si Aku takut. Romi. Jadi dia takut akan nularin dia. Jadi gitu. Iya. Saya merasa Sarah memiliki sebuah rahasia yang besar. Ternyata selama ini Sarah sering dilecehkan saat bekerja sampai tertular penyakit dan butuh pengobatan. Jadi pengobatan ini harus segera dilakukan. More than 2 million people in Indonesia Ini yang- kena kanker serviks terakhirnya. Tuh, gak mau kan Misalnya istrinya jadi tidak kanker. dilanjutkan. Kalau udah kanker serviks, kanker itu masuk penyebab kematian nomor 1 di Nah, kamu dunia. kalau Iya. lebih baik saya ceraiin kamu. Ada malu. Aku minta maaf kalau aku salah. Tapi minta ini bukan maaf. kemauan aku. Kalau gitu kau minta maaf. Kalau sudah mau mati baru kau minta maaf sama saya. Ya. Gitu. Ini bukan mau aku, Mas. Maksudnya